Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita sampai di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Baik. Nah, sebelumnya ini ya, peradaban manusia itu semakin maju. Nah, zaman juga semakin berkembang. Salah satu penyebabnya adalah penemuan-penemuan penting yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penemuan itu ternyata bisa mengubah kehidupan manusia dan menggeser peradaban manusia dari primitif hingga bisa seperti sekarang ini. Nah, manfaat penemuan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harus bersyukur atas penemuan-penemuan yang ada di dunia, seperti penemuan benda-benda elektronik. Nah, penemuan benda-benda elektronik itu dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Namun, di satu sisi, keberadaan benda elektronik itu dapat berdampak negatif bila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Sebagai contoh, televisi dan gadget. Nah, itu mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Nah, anak-anak sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 55. Silahkan dibaca teks penemuan televisi ya, dimana teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Silahkan dibaca, kemudian difahami, dan bisa kalian tuliskan informasi yang kalian peroleh dari setiap paragrafnya ya. Silahkan dikerjakan, buat latihan saja, tidak dikumpulkan. Baik, sekarang kita lanjut. Mengetahui pengaruh positif dan negatif acara di televisi. Nah, saat ini banyak acara yang ditayangkan di televisi, dari acara hiburan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan. Nah, bisa kalian tuliskan, kita tidak mungkin berdiskusi ya. Bisa kalian tuliskan, di sini ada beragam acara di televisi, ada hiburan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Nah, silakan dituliskan ketika itu ada pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sekali lagi, ini tidak dikumpulkan. Baik, sekarang mengenal kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif bisa juga disebut dengan kalimat yang tidak hemat, atau sering Ustazah menjelaskan kalimat tidak efektif itu sama dengan kalimat yang boros ya. Nah, ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, ada penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Yang kedua, ada penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Yang keempat, yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Nah, sudah jelaskan satu persatu. Silahkan dibuka bukunya halaman 58. Nah, penggunaan kata yang maknanya sama. Contoh, tas ini adalah tas kesukaan Tino. Di sini ada kata merupakan, ada kata adalah. Ini termasuk tidak hemat ya. Harusnya ditulis tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Kemudian yang kedua, ada suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Sudah ada sangat, masih ditambah sekali. Ini juga termasuk tidak hemat. Harusnya ditulis suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai, atau suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Kemudian kita lanjut, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Ada para, kemudian ada pejabat-pejabat. Harusnya bisa ditulis para pejabat atau pejabat-pejabat gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Tolong-menolong sendiri itu sudah merupakan mempunyai makna saling menolong. Nah, masih ada salingnya, masih ada tolong-menolongnya. Ini juga tidak hemat. Harusnya bisa ditulis, kita harus saling menolong atau kita harus tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Contoh, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Harusnya bisa ditulis, meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Contoh yang kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Itu terlalu boros ya, bisa ditulis, ibu memasak, kemudian mencuci baju, atau ditulis setelah memasak ibu mencuci baju. Nah, seperti itu ya nak ya. Kalau lanjut yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan ya. Contoh,
Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Nah, ini Mitanya cukup ditulis satu kali saja. Ya, Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Gitu ya, Nak ya. Kita lanjut lagi. Untuk mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, silahkan dibaca halaman 58 ya. Oke. Hampir semua orang suka nonton televisi, suka melihat televisi, menonton televisi karena banyak sekali acara yang ditayangkan ya. Acara ditayangkan ada olahraga, komedi, film anak, ada musik dan masih banyak lainnya. Nah, keberadaan televisi ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Lebih lanjut kalian baca di halaman 58. Kemudian membuat rangkaian listrik paralel ya, sudah terangkan di pelajaran sebelumnya, yaitu listrik paralel itu arus listrik yang mempunyai cabang ya, yang mempunyai cabang. Oke, tidak usah dikerjakan, cukup tahu saja ya, kita review, mengulang saja tentang rangkaian listrik paralel ya. Oke, yang memiliki cabang, karena bercabang maka rangkaian paralel itu memiliki dua jalan aliran listrik. Arus listrik mengalir dari baterai melalui lampu A dan B, kemudian balik lagi ke baterai ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di pembelajaran 2, langsung saja mengamati kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Oke. Nah, banyak kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan karena itu merupakan kewajiban. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu. Nah, setiap orang harusnya mempunyai jadwal harian supaya bisa teratur, ya Nak ya. Oke, di sini ada cara mengelola waktu yang baik ya. Cara mengelola waktu yang baik, ada yang membuat jadwal kegiatan, halaman 63 ya Nak ya, 62, 63 silahkan dibaca. Kemudian ada mengerjakan tugas sekarang, tidak ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, apapun pekerjaannya. Yang keempat, melakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang. Yang kelima, membicarakan rencana kita kepada orang tua atau teman supaya mereka bisa, atau sharing ya, supaya mereka bisa membantu saat kita mengalami kesulitan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Mengetahui perkembangan jam dari masa ke masa ya, jam. Oke, di sini halaman 64 dan 65. Jam merupakan benda yang memberitahukan keadaan waktu kepada kita. Nah, perkembangan jam itu dari masa ke masa. Yang pertama ada jam matahari atau jam sundial ya. Digunakan sekitar 3500 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua ada jam pasir, itu diciptakan di Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga ya. Kemudian ada yang ketiga ada jam air. Al-Jazari telah menciptakan jam yang berbeda dari sebelumnya menggunakan alat mekanik. Oke ya. Kemudian yang keempat ada jam analog. Jam analog ini yang sering kita pakai ini ya Nak ya. Kemudian yang kelima ada jam digital. Baik. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Langsung kita masuk ke pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran 3 kita masuk di ya, menyanyikan lagu Maryam Tomong ya. Maryam Tomong ini termasuk lagu daerah ya. Oke. Nih, kemudian kita lanjut di pembelajaran ketiga. Ini tidak. Kita langsung saja ke mencari informasi tentang penemuan lampu lalu lintas. Dibuka halaman 67 ya, tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anak kan sekarang akses kemana-mana kebanyakan melewati jalan raya ya. Nah, di halaman 67 kalian lihat di situ ada berbagai rambu-rambu lalu lintas ya. Rambu-rambu lalu lintas kalian lihat, kemudian bisa paham artinya ya Nak ya di situ. Kemudian kita lanjut lagi.
Asal usul lampu lalu lintas halaman 68, silahkan dibaca sendiri ya. Oke, silahkan dibaca teksnya. Halaman 68 yaitu asal usul lampu lalu lintas. Kemudian halaman 69 perkembangan lampu lalu lintas. Baik, sekarang untuk model lampu lalu lintas kita tidak akan membuatnya ya nak ya, karena terbatasnya waktu. Kita lanjut lagi di pembelajaran 4. Oke, mensyukuri pemberian Tuhan berupa tubuh ya. Baik, oke. Oke. Kita lanjut mengamati pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat di halaman 73 ya. Kemudian di sini ada tuliskan kewajibanmu sebagai anggota keluarga dan warga dari satu lingkungan masyarakat. Jadi anak-anak, ketika anak-anak di rumah, kemudian anak-anak di lingkungan, itu ada beberapa kewajiban yang harus kalian laksanakan. Coba kalian tuliskan apa saja ya. Apa saja kewajiban kalian di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, oke. Untuk latihan saja ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ini mengidentifikasikan kalimat efektif dari teks ilmiah. Ini ya. Baik. Oke, sekarang kita lihat kalimat tidak efektif yang kita temukan di penemuan televisi ya, di teks penemuan televisi tadi. Oke. Oke, televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Nah, ini tidak efektif karena ada kata adalah, ada kata merupakan. Dipilih salah satu saja. Kemudian yang kedua, karena kesehatannya yang buruk, maka dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ada karena, ada maka. Harusnya dipilih salah satu. Karena kesehatannya yang buruk, dia tidak dapat ikut dalam Perang Dunia Pertama. Baik, oke ya, ini ya. Oke, ini ya. Nih, contoh jika diubah ke dalam kalimat efektif, ya. Yang atas adalah yang tidak efektif, yang bawah adalah ketika sudah diubah ke kalimat efektif. Oke, sekarang ini luas lingkaran tidak masuk di sini. Kita masuk ke pembelajaran 5, memahami perubahan sosial budaya akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik. Sekarang tugas kalian membaca buku paket halaman 78, teks dengan judul penemu komputer ya, 78 79. Baik. Oke. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan ini ya, pertanyaan di halaman 80. Buat latihan saja, sekali lagi ya, buat latihan saja. Bagaimana Charles ini Babbage menemukan komputer, kemudian jelaskan dampak penemuan komputer bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, manfaat apa yang kamu rasakan karena adanya komputer saat ini. Oke, silahkan dibaca. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tidak. Oke, membunyikan interval nada dengan memperhatikan interval nada lagu daerah. Oke, ini nanti dibaca saja ya. Kita lanjut lagi di pembelajaran 6, yaitu sebentar. Menyebutkan informasi penting dari penemuan pensil. Halaman 83 ada teks yaitu tentang penemuan pensil ya. Penemuan pensil kalian baca. Kemudian dari situ kalian bisa mencari informasi-informasi yang kalian dapatkan. Bisa kalian tuliskan di bawahnya itu ya. Silahkan dituliskan sekali lagi untuk latihan saja. Baik, sekarang kita lanjut ke bertanggung jawab atas kewajiban. Nah, dalam kehidupan manusia itu manusia memiliki hak dan kewajiban. Seseorang tidak boleh hanya menuntut haknya saja, tapi kewajibannya dilelehkan. Demikian juga dengan kalian. Kalian mempunyai hak dan kewajiban. Selain hak yang kalian terima, kalian juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kalian juga punya kewajiban untuk belajar dengan baik. Kemudian kalian mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda. Kalian juga punya kewajiban untuk menuruti nasihat ayah dan bunda. Oke ya. Nah, bisa kalian tuliskan kewajiban kalian di rumah ya. Kewajibannya apa saja? Dituliskan saja, tidak usah dikumpulkan.
Oke, demikian anak-anak pelajaran tematik kita hari ini. Silahkan dibaca dengan sepenuh hati. Kemudian pesan ustazah ya, seperti biasa patuhi nasihat ayah dan bunda. Kemudian yang kedua, selalu laksanakan sholat wajib tepat waktu. Kemudian yang ketiga, selalu murojaah hafalan. Yang keempat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Demikian, kalau ada salah kata ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.